Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Yulia. Apa kabar? Hari ini insya Allah menginjak hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan. Dan tentunya mesti semangat ya. Dan insya Allah tetap semangat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya robbal alamin. Baik Bunda semuanya, di konten kali ini saya akan mengajak Bunda semuanya untuk belajar cara menabung atau mendapatkan tabungan 10 juta dalam 1 tahun. Dan sebelumnya saya pernah nge-share mengenai challenge atau tantangan menabung 5 juta dalam 1 tahun. Insya Allah kita sama-sama belajar dari tahap kecil dulu ya. Kalau misalkan tahap yang kecil sebesar 5 juta udah bisa diikuti, dan insya Allah nanti akan terus semakin ketagihan intinya ya. Nah sekarang tantangan kita 10 juta dalam setahun. Apakah bisa? Insya Allah pasti bisa. Nah pertama-tama seperti biasa kita bikin 52 kolom, karena dalam 1 tahun itu terdapat 52 minggu ya Bun. Nah kita isi target-target dalam per minggunya, nominalnya maksudnya berapa. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Nah di sini kalau misalkan mau mengikuti nominal-nominal yang ada di kolom-kolom yang saya bikin, oke silakan ya Mom. Untuk yang pertama, kolom pertama yaitu saya isi Rp40.000, kemudian Rp400.000, kemudian Rp0, Rp120.000, Rp200.000, Rp210.000, dan selanjutnya. Nah ini cara pengisiannya gampang, tinggal kita siapkan celengan atau misalkan toples yang transparan ya, biar kita semangat untuk menabungnya dan bisa kelihatan sudah berapa banyak sih tabungan kita selama misalkan beberapa minggu terakhir ini. Nah kita siapkan, dan kebetulan saya di sini tidak menyediakan cara bagaimana membuat tabungan atau celengannya, karena ya mungkin Bunda semua udah pada tahu ya. Tapi di sini saya strategi atau tipsnya aja, bagaimana sih pengen nabung 10 juta tetapi dengan cara yang mudah diikuti seperti itu ya. Nah kemudian setelah diisi ke 52 kolom dengan nominal-nominal tertentu dengan jumlah 10 juta rupiah, lalu bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya yang pertama Bunda harus targetkan untuk mulai menabungnya itu kapan. Biasanya kalau lebih mudah untuk menghitungnya yaitu di awal bulan minggu pertama ya Bun. Contohnya di sini kita dalam minggu pertama itu mempunyai uang atau nominal uang dalam 1 minggu itu Rp60.000. Oke, berarti Bunda coret yang kolom Rp60.000. Begitu pula selanjutnya, misalkan minggu kedua ternyata punya budget nih, alhamdulillah punya rezeki bisa terkumpul sebesar Rp380.000. Oke, Bunda isi yang kolom Rp380.000. Jangan lupa dicoret ataupun dikasih stabilo ya Bun. Nah kemudian selanjutnya untuk minggu berikutnya, misalkan kita kadang tidak ada rezeki untuk menabung, tidak bisa mengumpulkan perharinya yaitu Rp0, kita coret gak apa-apa yang kolom Rp0-nya. Oke, insya Allah bisa semuanya ya. Nah sekarang Bunda mau kasih tahu bagaimana tips untuk bisa menabung secara konsisten dalam 1 tahun. Yang pertama adalah buat target untuk menabung. Ya pertama kalian bisa menentukan target dari kegiatan atau tujuan menabung itu untuk apa sih sebetulnya. Nah itu harus punya tujuan. Misalkan kita pengen renovasi rumah, pengen untuk biaya sekolah anak, terus misalkan pengen bikin dapur di belakang, renovasi dapur di belakang. Nah harus punya target-target seperti itu biar tersemangati tujuan tabungan kita untuk apa gitu ya. Kalau biasanya kalau tidak ada target tertentu ya males-malesan. Kalau misalkan punya uang dimasukin, nggak punya uang ya enggak, biasanya seperti itu. Nah kalau punya target insya Allah ibu semua atau bunda-bunda semua akan bersemangat untuk mengisi celengan-celengannya ya. Kemudian yang kedua itu jangan menganggap remeh uang receh ya Bun. Kalian pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kan? Nah belajar dari pepatah tersebut, coba deh Bunda semua kumpulkan setiap uang receh yang didapat dan ditemukan dalam tas, saku, atau dompet setiap harinya. Sediakan celengan dengan ukuran yang cukup besar karena uang recehan lumayan memakan tempat kan? Nah, Bunda semua pernah mendengar seseorang yang berhasil membeli kendaraan bermotor dengan uang receh segambreng.
Nah, cara seperti ini dapat dikatakan menabung mudah, yang unik dan efektif, juga memiliki dampak yang besar tentunya. Lanjut, membuat tantangan berhemat untuk diri sendiri. Misalkan membuat tantangan berupa belanja dengan uang tunai saja, kemudian melakukan diet belanja selama 2 minggu, atau membatasi diri berbelanja barang mewah selama 1 bulan. Mulailah menantang diri sendiri kita dengan tantangan yang terkecil terlebih dahulu dan tidak perlu melakukan secara sekaligus ya. Contoh hal kecil aja, misalkan kita sering nongkrong di warung kopi, misalkan suami kita sering nongkrong di warung kopi, ubahlah kebiasaan tersebut. Lebih baik kita seduhkan kopi di keluarga kita sendiri atau di dapur kita sendiri. Kemudian kita, misalkan seorang istri, biasanya tuh lihat yang diskon-diskon di belanja online sangat-sangat menggiurkan. Nah, redam atau puasalah belanja onlinenya karena punya target untuk menabung ya, insya Allah bisa man. Nah, kemudian lanjut dengan menjalankan gaya hidup secara sederhana dan tidak berlebihan dalam mengeluarkan uang. Perlu didukung oleh teman atau keluarga. Sebaiknya kita memiliki teman dengan gaya hidup yang sama ya dengan apa yang dijalankan saat ini. Jangan terlalu sering menghabiskan waktu dengan teman yang memiliki gaya hidup boros, pasti kita akan ketularan. Sebab sangat besar kemungkinan kamu terpengaruh dan akhirnya ikut memboroskan uang yang dimiliki. Oke, jadi kita harus cari teman yang memiliki pola hidup atau gaya hidup yang sama dengan kita. Lanjut, sisihkan uang 10 atau 20 ribu ketika kita mau belanja mingguan ya. Jangan menunggu sisa dari kembalian belanja kita. Jadi setiap hari kita sisihkan uang, misalkan 10 ribu rupiah. Total dalam seminggu kan 70 ribu rupiah. Jadi bisa untuk mengisi kolom-kolom dari tantangan kita seperti itu ya. Next, selanjutnya yaitu jangan membeli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan ya, cuman hanya keinginan sesaat. Misalkan kita lagi jalan-jalan kemudian melihat ada banyak diskon, padahal kita tidak perlu-perlu banget dengan barang itu. Dan aji mumpung di situ keluarlah ya, misalkan aduh mumpung lagi diskon nih, mendingan kita beli. Nah, itu hindari seperti itu ya. Jadi mulailah dari sekarang untuk mengubah pola hidup kita secara bertahap yang biasanya bersifat negatif, kemudian kita rubah tahap demi tahap menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bersifat positif. Oke, mudah-mudahan tantangan atau cara kita menabung selama 1 tahun berhasil dan sukses kita laksanakan, dan apa yang kita lakukan menjadi keberkahan untuk keluarga kita serta rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian konten hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.